Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Adiodia Pradipta dari kelas Informatika B dengan nomor NPM 5204111128. Saya dari kelas Metodologi Desain Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Yoga Sahria, Skom Mkom. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas presentasi saya dengan materi SDLC atau Software Development Life Cycle. Apa itu SDLC? SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem. Secara singkat, SDLC merupakan sebuah proses yang memproduksi software dengan kualitas setinggi-tingginya, tetapi dengan biaya yang serendah-rendahnya, serta untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna, atau siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Fungsi SDLC antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Terakhir, dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Sebelum merancang sistem, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Mengidentifikasi sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, dana yang tersedia, dan siapa yang akan melaksanakan. Yang kedua, analisis sistem atau menganalisa. Analisis sistem mencakup kegiatan studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memperoleh spesifikasi kebutuhan sistem perusahaan dan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan pengamatan terhadap sistem serupa. Selanjutnya, desain atau perancangan. Mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi sistem yang real, dan pengembang mulai mendesain software. Hal itu akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Selanjutnya, implementasi atau penerapan. Setelah melakukan perencanaan konsep dan fisik, peneliti mulai melakukan pemrograman berdasarkan desain sistem. Setelah itu akan dilakukan pengujian dan perbaikan aplikasi. Hal itu dilakukan untuk menguji sistem berdasarkan tingkat errornya. Terakhir, maintenance atau pemeliharaan. Software yang dihasilkan harus terus dipantau agar berjalan sempurna. Berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem dapat mengadaptasikan diri dan terus memberikan dukungan sesuai kebutuhan. SDLC mempunyai beberapa model, antara lain model tradisional, metode pengembangan sistem informasi klasik yang mengikuti suatu pola teratur secara bertahap yang dikerjakan dari atas ke bawah. Model tradisional seringkali disebut pendekatan waterfall. Aktivitas dalam siklus ini memiliki aliran satu arah menuju penyelesaian proyek. Selanjutnya, model Agile Development. Metode ini dapat memisahkan produk dengan proses dan waktu pengerjaannya secara cepat. Metodologi ini diyakini sangat efektif untuk keberhasilan penciptaan sebuah produk. Yang ketiga, model prototype. Metode ini sangat populer sebagai model pengembangan software karena memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan pada tahap awal pengembangan. Digunakan untuk memungkinkan klien atau user mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Yang keempat, ada model V. Model yang pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V.
Metode ini merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Terakhir, model spiral. Metode ini penggabungan antara model iteratif dengan model waterfall. Melalui penekanan yang tinggi pada analisis risiko yang akan dihadapi, model spiral ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat pengembangan suatu sistem. Model SDLC mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain, model tradisional memiliki kelebihan, langkah-langkah yang sekuensial memungkinkan pengembang sistem fokus pada satu langkah terlebih dahulu, baru setelah selesai berpindah ke langkah berikutnya. Kekurangannya, terlalu boros baik dari segi biaya maupun waktu saat terjadi perubahan ketika sistem sudah dikembangkan. Selanjutnya, ada model Agile. Kelebihannya adalah perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangannya adalah tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama atau yang tidak memiliki solidaritas tinggi. Selanjutnya, tim pengembang harus selalu bersiap karena ada perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya ada model prototype. Kelebihannya adalah menghemat waktu pengembangan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangannya adalah kualitas sistem yang kurang baik. Prototype yang dihasilkan biasanya sulit dirubah. Selanjutnya ada model V. Kelebihannya dapat bekerja dengan baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Selanjutnya, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek besar. Yang terakhir adalah model spiral. Dapat digunakan untuk sistem yang besar, cocok untuk mengurangi risiko. Kekurangannya adalah masih jarang digunakan dan metodenya lambat dan mahal karena setiap tahapan harus mengikut sertakan pemesanan user. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.